Halo, selamat pagi, Sobat Dinamis semuanya dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik dan sehat selalu. Sambil buka YouTube menonton channel kesayangan Anda. Channel Dynamic News and Stories hari ini akan menghadirkan tentang 34 jenis pakaian adat tradisional di Indonesia yang unik. Apa saja keunikannya? Mari kita lihat bersama. Pakaian adat atau tradisional adalah kostum yang mengekspresikan identitas kebanggaan nasional atau jati diri kedaerahan. Dalam arti, busana daerah dikenakan untuk mewakili budaya atau identitas kelompok etnis atau suku bangsa tertentu. Biasanya, pakaian adat dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah, serta tradisi budaya atau warisan. Pakaian adat tradisional di 34 provinsi Indonesia. Di Indonesia sendiri, pakaian adat tradisional sering dipakai di acara-acara istimewa atau perayaan tertentu, dengan berbagai jenis dan corak. Masing-masing pakaian adat dari Indonesia memiliki ciri khas dan keistimewaan dari setiap daerah. Biar kamu lebih tahu, berikut ini deretan pakaian adat tradisional di 34 provinsi Indonesia, berikut saya hadirkan untuk Sobat Dinamis. 1. Pakaian adat Nanggro Aceh Darussalam, Ule Balang. Pakaian adat tradisional pertama adalah Ule Balang, berasal dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Pada mulanya, pakaian adat Ule Balang hanya dipakai oleh keluarga raja. Namun, lambat laun busana ini dijadikan sebagai pakaian adat tradisional Aceh. Dalam tradisi, pria mengenakan atasan lengan panjang berbahan sutra bernama Pekayan Linto Baro. Sementara, untuk bawahannya berupa kain tenun berwarna hitam atau disebut silewe. Tak lupa pula menggunakan penutup kepala atau meketop dan hiasan senjata khas tanah rencong. Nah, untuk pakaian adat Aceh bagi wanita biasanya menggunakan baju kurung dan celana cekak musang. Pakaian adat tersebut diadaptasi dari berbagai kebudayaan mulai dari Melayu, Tiongkok, dan Arab. 2. Pakaian adat Sumatera Utara, Ulos. Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak etnis. Salah satu etnis atau suku paling dominan adalah Batak. Maka tak heran, jika pakaian adat Sumatera Utara yang terkenal adalah ulos. Kain ulos ini merupakan bahan sutra yang ditenun menggunakan alat tradisional dengan motif khas yaitu gorga. Bagi masyarakat suku Batak, biasanya ulos dipakai sebagai selempang baju. Pria mengenakan atasan berupa kemeja dan jas hitam. Sedangkan, wanita memakai kebaya berwarna cerah seperti merah. 3. Pakaian adat Sumatera Barat, Bundo Kanduang. Pakaian adat suku Minangkabau di Sumatera Barat dikenal dengan Bundo Kanduang. Bundo Kanduang terdiri dari celana panjang dan atasan berupa teluk belanga, serta penutup kepala atau peci untuk pria. Sedangkan, wanita memakai kain sarung, kebaya panjang, dan penutup kepala berupa kain yang dililitkan ke kepala. 4. Pakaian adat Sumatera Selatan, Aesan Gede. Adapun pakaian adat masyarakat Sumatera Selatan yang dipergunakan dalam upacara pernikahan adalah Aesan Gede. Aesan Gede berkaitan dengan julukan Sumatera sebagai Swarnadwipa atau Pulau Emas. Hal ini terlihat dari beberapa aksesoris yang dikenakan dalam Aesan Gede, yaitu berupa perhiasan beraksen keemasan. Pakaian adat ini berwarna cerah seperti merah, emas, maupun kejinggaan dengan penutup kepala untuk pria dan siger, mahkota, untuk wanita. 5. Pakaian adat Riau, Melayu. Etnis terbesar di Provinsi Riau adalah Melayu. Maka dari itu, baju adat dari Riau juga identik dengan budaya Melayu. Untuk pria, pakaian adat Melayu terdiri dari baju kurung cekak musang yang terbuat dari kain berkualitas seperti satin dan sutra. Kemudian, ada sarung dan kopiah juga, serta bagi wanita menggunakan kebaya labor. 6. Pakaian adat Kepulauan Riau, Teluk Belanga. Tak jauh berbeda dengan Riau, baju tradisional dari Provinsi Kepulauan Riau berupa teluk belanga untuk pria dan kebaya labo untuk wanita. Hal itu dikarenakan kebudayaan yang mendominasi wilayah Riau dan Kepulauan Riau berdekatan dengan etnis Melayu. 7. Pakaian adat Jambi, Melayu Jambi. Selanjutnya, pakaian adat tradisional dari Jambi berupa setelan kain beludru, digunakan bagi pria maupun wanita. Hanya saja, baju adat wanita dibuat tanpa lengan dan pria menggunakan baju kurung tanggung berbahan beludru. 8. Pakaian adat Bangka Belitung, Paksian. Baju tradisional khas Bangka Belitung dikenal dengan nama Paksian. Untuk warna dari pakaian adat ini ada dua, yakni merah dan ungu. Bagi wanita biasanya memakai baju kurung berbahan sutra atau beludru, serta mahkota Paksian. Sementara, untuk kaum pria mengenakan baju tertutup, lengkap dengan sorban sungkon.
9. Pakaian adat Bengkulu, Melayu. Sekilas, pakaian adat dari Bengkulu mirip seperti busana Melayu Jambi. Hanya saja, Melayu Bengkulu lebih identik dengan warna merah. Selain itu, pria maupun wanita menggunakan penutup dan hiasan kepala dengan corak khas nan istimewa. 10. Pakaian adat Lampung, Tulang Bawang. Khusus setelan busana daerah, Tulang Bawang, dari Provinsi Lampung, umumnya didominasi dengan warna putih. Tak ketinggalan, lilitan kain tapis serta penutup kepala untuk pria. Kemudian, ada siger, mahkota, berhiaskan emas untuk dikenakan wanita. 11. Pakaian adat DKI Jakarta, Betawi. Ciri khas baju adat Betawi dari DKI Jakarta berupa kebaya encim berwarna terang bagi wanita. Sedangkan, pria identik memakai jas hitam dan kain batik sebagai bawahan yang dililitkan ke bagian pinggang. 12. Pakaian adat Banten, Pangsi. Pangsi merupakan setelan pakaian berupa baju kemeja polos dan celana yang longgar dan panjangnya tidak melebihi mata kaki. Pakaian ini umumnya dipakai oleh laki-laki dan merupakan pakaian khas dari beberapa suku di Indonesia, terutama Betawi dan Sunda. 13. Pakaian adat Jawa Barat, Kebaya Sunda. Adapun ciri khas pakaian adat kebaya Sunda dari Jawa Barat yakni berwarna terang seperti putih cerah, ungu, dan merah marun. Sementara itu, pria Sunda menggunakan jas beludru sulam benang emas. 14. Pakaian adat Jawa Tengah, Kebaya Jawa. Didominasi warna coklat dan hitam, seperti itulah ciri khas tampilan dari baju adat khas Jawa Tengah. Tak lupa pula dilengkapi dengan batik, jarik, surjan, dan keris sebagai aksesoris. 15. Pakaian adat Jawa Timur, Pesaan. Pesaan adalah baju adat khas dari Madura, Provinsi Jawa Timur. Baju pesaan ini bisa digunakan pada acara-acara penting masyarakat Madura seperti acara upacara pernikahan ataupun acara penting lainnya. Namun, di masa lalu orang-orang Madura juga bisa menggunakan pakaian pesaan ini sebagai busana sehari-hari. Walaupun sering digunakan oleh penjual sate, pakaian ini mempunyai makna tersendiri. Pakaian adat Madura ini terdiri atas busana wanita dan pria. Bagi para pria terdiri atas celana longgar dan kaos bergaris merah putih yang cukup sederhana. Sedangkan, untuk para wanita menggunakan kebadai dengan warna cerah yang mencolok sebagai pasangan dari busana pria. Penggunaan warna cerah dan terang yang kuat pada pakaian adat ini mencerminkan karakter masyarakat Madura. Masyarakat Madura dikenal akan keberaniannya, sikap tegas, tidak kenal ragu, serta bersikap terbuka dalam menyampaikan isi pikirannya kepada orang lain. Jas tutup polos dan kain panjang biasanya ditambahkan pada penggunaan pakaian adat ini untuk pria. Ditambah pula dengan tutup kepala yang sering disebut dengan odeng, sebuah simbol dari derajat kebangsawanan seseorang. 16. Pakaian adat Daerah Istimewa Yogyakarta, Kesatrian Ageng. Kesatrian Ageng merupakan baju tradisional dari Yogyakarta, terdiri dari kain batik yang dililitkan ke tubuh, hingga bagian dada. Dalam versi yang lebih tertutup, kesantrian menggunakan kain beludru hitam panjang dengan sulaman benang berwarna emas yang khas. Tak lupa dengan berbagai aksesoris dan hiasan kepala. Pakaian adat ini melambangkan keangkuhan dan sifat berani. 17. Pakaian adat Bali, Safari dan Kebaya. Pakaian adat tradisional Safari dari Bali. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan nilai-nilai budaya. Terbukti dari pakaian adat tradisional Bali yang beraneka ragam. Ada namanya pakaian adat safari untuk pria berupa jas berlengan pendek dengan warna netral seperti putih, krem, dan coklat. Sedangkan, untuk wanita memakai kebaya berwarna cerah. Semakin anggun pula dengan tambahan lilitan kain di pinggang. 18. Pakaian adat Nusa Tenggara Barat, Suku Sasak. Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, didiami oleh sebagian besar suku Sasak. Karena itu pula, salah satu yang identik dari NTB adalah pakaian adat dari suku Sasak. Baju adat ini berbahan sutra dan satin yang lembut dengan tambahan kain tenun khas suku Sasak. Untuk pakaian wanita disebut dengan lambung, sedangkan bagi kaum laki-laki diberi nama pegon. Biasanya, pakaian adat ini digunakan untuk menyambut tamu dan saat upacara adat mendakin atau nyongkol. Pakaian lambung bagi wanita. Ciri khas bentuk pakaian ini berupa kerah menyerupai huruf P dengan hiasan pada pinggiran baju. Kelengkapan lain pakaian lambung, yakni pangkat mahkota emas tangkong, tongkat kain sabuk, lempot, selempang, kereng kain tenun, dan aksesoris lain. Pakaian pegon bagi pria. Baju adat pegon merupakan hasil adaptasi dari kebudayaan Eropa dan Jawa. Karena itu,
Jas yang digunakan pun mengadopsi model Eropa. Adapun kelengkapan pakaian pegon yakni, capuk mahkota, leang atau dodot kain songket untuk menyelipkan keris, dan kain wiron. 19. Pakaian adat Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, memiliki beberapa suku, seperti suku Sabu, Rote, Helong, Dawan, Sumba, Manggarai, dan Lio. Masing-masing suku punya baju adatnya sendiri. Dari ketujuh suku itu, berikut 4 baju adat khas NTT, antara lain, baju adat suku Rote. Suku Rote punya pakaian adat Tii Langga yaitu topi dengan bentuk seperti topi khas Meksiko dan terbuat dari daun lontar kering. Baju adat suku Sabu. Untuk pria mengenakan kemeja putih lengan panjang, selendang tenun, bawahan, dan ikat kepala. Sedangkan bagi wanita memakai kebaya dan kain tenun di pinggang. Baju adat suku Helong. Ada 2 jenis pakaian adat suku Helong. Khusus wanita, berupa kebaya, kemben, dan hiasan kepala berbentuk bulan sabit. Untuk pria berupa selimut besar di pinggang untuk bawahan, baju bodo kemeja, destar ikat kepala, dan habas kalung. Baju adat suku Dawan. Pakaian tradisional suku Dawan NTT bernama Amarasi. Khusus pria terdiri dari selimut kain tenun ikat, baju bodo kemeja, aksesoris seperti kalung, ikat kepala, gelang timor, dan muti salak kalung. Khusus perempuan terdiri dari sarung tenun, selendang, dan kebaya. Tambahannya, dihiasi kalung muti salak, tusuk konde, gelang, dan sisir emas. 20. Pakaian adat Kalimantan Barat, King Baba dan King Bibinge. Ada 2 jenis pakaian adat Kalimantan Barat, yaitu King Baba, pakaian pria, dan King Bibinge, pakaian wanita. King Baba bentuknya seperti rompi dengan kain khas dari kulit kayu kapuo, serta dihias manik-manik berwarna jingga dan merah. Sedangkan untuk King Bibinge bagi wanita, bahan dan proses pembuatannya tidak jauh berbeda dengan King Baba. Hanya saja, desain pada pakaian adat wanita lebih sopan dan menutup dada. Biasanya, wanita mengenakan hiasan ikat kepala yang berbentuk segitiga dari bulu burung enggang. Ditambah lagi dengan perhiasan lain seperti jarak tangan, gelang tangan, dari pintalan akar tanaman sebagai penolak bala. 21. Pakaian adat Kalimantan Tengah, Upak Nyamu. Pakaian adat Upak Nyamu adalah baju tradisional yang terbuat dari kulit kayu nyamu. Baju daerah ini terkadang dibentuk seperti rompi, kadang juga dibentuk seperti baju tanpa lengan. Untuk wanita, Upak Nyamu dihias dengan manik-manik cantik berwarna putih, merah, dan kuning. 22. Pakaian adat Kalimantan Selatan, Bagajah Gamuling Baular Lulut. Bagajah Gamuling Baular Lulut merupakan pakaian pengantin tradisional dari adat Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, khusus pria biasa mengenakan kain sasirangan yang dililitkan menjadi bawahan. Lalu, kalung bunga dan aksesoris keris sebagai perhiasan. Sedangkan, bagi wanita memakai kain yang terbalut hingga menutupi dada seperti gaun. 23. Pakaian adat Kalimantan Utara, Ta'a dan Sapei Sapak. Kalimantan Utara memiliki busana tradisional yang disebut Sapei Sapak untuk kaum laki-laki dan Ta'a untuk kaum wanita. Pakaian Ta'a terdiri dari semacam ikat kepala yang disebut da'a, dibuat dari pandan. Umumnya, yang menggunakan da'a ini adalah para orang tua. Baju atasannya disebut dengan Sapei Inok, serta bawahan dari busana tersebut berupa rok yang dikenal dengan nama Ta'a. Busana Sapei Sapak untuk laki-laki tidak jauh berbeda coraknya dengan busana Ta'a. 24. Pakaian adat Kalimantan Timur, Kustin. Pakaian adat Kustin dari Kalimantan Timur memiliki tampilan yang hampir sama dengan Upak Nyamu. Kustin ini terbuat dari kulit kayu yang dihias manik-manik. 25. Pakaian adat Sulawesi Barat, Lipa Sakbe Mandar. Sama seperti provinsi lainnya, Sulawesi Barat juga punya baju tradisional yang dikenal dengan Lipa Sakbe Mandar. Pakaian mandar terdiri dari jas untuk pria dan baju lengan pendek untuk wanita. Biasanya, mandar dipakai dengan warna hijau, ungu, putih, dan merah, serta kain tenun senada yang dililit di bagian pinggang sebagai bawahan. 26. Pakaian adat Sulawesi Tengah, Enggembe. Suku Kaili dari Sulawesi Tengah disebut Enggembe. Pakaian suku Kaili berbahan kain lembut yang dibentuk baju lengan panjang. Kemudian, ditambah dengan hiasan di bagian dada berupa bordir berbentuk bunga dan manik-manik cantik. 27. Pakaian adat Sulawesi Utara, Laku Tepu. Pakaian adat Laku Tepu dari Sulawesi Utara biasa dikenakan pada upacara tulude, terbuat dari serat pisang bernama serat roko.
Serat kopo ini dikenal kuat dan mudah dipintal menjadi bentuk pakaian. Biasanya, warna dasar laku tepu yaitu kuning, hijau, dan merah. Khusus pria, akan ditambah dengan penutup kepala. 28. Pakaian adat Sulawesi Tenggara, Kinawo. Baju adat Kinawo adalah pakaian adat dari Sulawesi Tenggara dan hasil karya dari suku Tolaki, biasa dikenakan untuk pakaian sehari-hari. Kinawo sendiri berarti kulit kayu. Baju adat Kinawo terbuat dari kulit kayu usongi, otipulu, dalisi, dan wehuka. Kulit kayu ini direbus dengan abu dapur, direndam dan dipukul-pukul, hingga lembut hingga diperoleh seratnya. Proses ini dinamakan monggawo, dengan kata lain membuat kinawo atau bahan pakaian. 29. Pakaian adat Sulawesi Selatan, Bodo. Baju Bodo merupakan pakaian adat tradisional perempuan suku Bugis dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ciri khas baju Bodo ini yaitu berbahan organza dengan potongan sederhana dan berlengan pendek. Hanya saja, baju adat ini memiliki warna cerah mencolok, serta ada kalung dan hiasan kepala sebagai aksesoris. Selain itu, pakaian adat Bodo juga dikenali sebagai salah satu busana tertua di dunia. 30. Pakaian adat Gorontalo, Biliu dan Makuta. Berikutnya, pakaian adat tradisional dari Gorontalo yang diberi nama Makuta untuk pengantin pria, dan Biliu, pengantin putri. Baju daerah asal Gorontalo ini terdiri dari 3 jenis warna dan punya arti berbeda, di antaranya hijau, merah, kuning keemasan, dan ungu. Tak lupa pula, masing-masing pengantin mengenakan aksen khas di bagian dada serta mahkota dan penutup kepala. 31. Pakaian adat Maluku, Cele. Warna dari pakaian adat Maluku Cele didominasi merah dan putih. Motif khasnya yaitu garis-garis geometris dan dipakai saat upacara adat. Untuk bawahannya, masyarakat Maluku biasa mengenakan sarung dengan warna dan motif tak jauh berbeda dengan atasannya. 32. Pakaian adat Maluku Utara, Manteren Lamo. Manteren Lamo adalah pakaian adat tradisional Maluku Utara, terdiri dari celana hitam panjang dan bis merah memanjang dari atas sampai ke bawah. Kemudian, untuk atasan pakaian berupa jas tertutup dengan kancing besar terbuat dari bahan perak sebanyak 9. Sedangkan, khusus bagian ujung tangan, saku, dan leher jas, semuanya berwarna merah. 33. Pakaian adat Papua Barat, Ewer. Nama pakaian adat Papua Barat adalah pakaian adat Ewer. Pakaian ini murni terbuat dari bahan alami yaitu jerami yang dikeringkan. Dengan kemajuan dan pengaruh modernisasi, pakaian adat ini kemudian dilengkapi dengan kain untuk atasannya. Saat ini, bahan alam berupa jerami atau serat kering hanya digunakan sebagai bawahan rok untuk para perempuan. Rok tersebut dibuat dengan mengambil serat-serat tumbuhan dan merangkainya dengan tali di bagian atasnya. Sebagai atasan, digunakan baju kurung dari bahan kain beludru dengan pernik rumbai bulu di bagian tepi lengan, leher, atau pinggang. Selain baju dan rok, pakaian adat Papua Barat untuk wanita dilengkapi dengan beragam aksesoris seperti gelang, kalung, dan penutup kepala. Pakaian adat Ewer untuk pria terbuat dari kain beludru dengan model tertutup. Celana pendek sebatas lutut lengkap dengan kain penutup yang menjuntai di bagian depan digunakan sebagai bawahan. Setiap tepi potongan baju Ewer pria, baik untuk celana, rompi, maupun kain penutup, dihiasi dengan batas kain berwarna terang. 34. Pakaian adat Papua, Koteka. Koteka adalah pakaian untuk menutup kemaluan laki-laki dalam budaya sebagian penduduk asli Pulau Papua. Pakaian adat Papua ini terbuat dari kulit labu air, nama ilmiah Lagenaria siceraria. Isi dan biji labu tua dikeluarkan, dan kulitnya dijemur. Secara harfiah, kata Koteka bermakna pakaian, berasal dari bahasa salah satu suku di Kabupaten Paniai, Papua. Sebagian suku pegunungan Jayawijaya menyebutnya holim atau horim. Ukuran dan bentuk koteka sendiri tidak berkaitan dengan status pemakainya, tapi lebih kepada aktivitas pengguna. Koteka yang pendek digunakan saat bekerja, dan yang panjang dengan hiasan-hiasan dipakai saat upacara adat. Namun, setiap suku memiliki perbedaan bentuk koteka. Suku Yali, misalnya, menyukai bentuk labu yang panjang. Sedangkan, suku Tiong di Papua biasanya memakai 2 labu. Seiring waktu, koteka semakin kurang populer dipakai sehari-hari. Koteka dilarang dikenakan di kendaraan umum dan sekolah-sekolah. Kalaupun ada, koteka hanya untuk diperjualbelikan sebagai cenderamata. Sementara itu, di kawasan pegunungan, seperti Wamena, koteka masih dipakai. Itulah 34 jenis pakaian adat tradisional di Indonesia yang unik.
Semoga menjadi lebih tahu tentang pakaian adat tradisional di Indonesia dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Selalu dukung channel ini untuk bisa berkembang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam dinamis.